Saya kira pesan dari Ekaristi hari ini jelas. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya itu maksudnya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena imanmu akan Yesus Sang Mesias itu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sama seperti Paulus dalam bacaan yang kedua tadi, dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Intinya kita diajak dalam Ekaristi hari ini melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan ini, bahwa kita diajak untuk mengembangkan iman kita, bahwa di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Itu kepastian iman. Gak usah terpengaruh oleh berita di koran atau di media sosial. Di sana ada orang Kristiani kemudian meninggalkan agamanya lalu pindah, ora urusan. Ya ben karepmu. Tetapi bacaan hari ini memberi kepastian kepada kita bahwa di dalam Yesus kita mengalami keselamatan. Itu pasti. Pasti napa mboten? Pasti. Wis tau delok jenengan? Dereng tahu. Ini kok bisa mengatakan pasti? Karena percaya. Seperti Thomas, jangan dikira Thomas itu wong ora percaya loh ya. Thomas itu sebetulnya rasul Tuhan yang peng-pengan itu. Dia sangat mencintai Tuhannya. Dia sangat mencintai Yesus. Sehingga ketika dikabari, Gusti wungu lho ngapusi tenane gitu ya. Alah tenane kowe ngapusi goroh. Karena murid-murid tahu betapa cintanya Thomas pada Yesus. Mereka kan hidup bersama. Mereka sangat kompak para rasul itu. Ora neng-nengan, neng pasturan. Akur mereka itu. Ya padu barang, ya berbeda pendapat barang, tetapi mereka kompak. Ketika Thomas tidak ada, mungkin agak ngarit golek apa iwak itu ya. Mereka berkumpul, ketemu dengan Yesus, mereka cerita, Thomas, Yesus kemarin ketemu loh dengan kita loh. Alah tenane ngapusi, kowe mung do goro. Karena para murid tahu wataknya Thomas yang keras itu, yang memang tegas itu. Ketok ya cetha, nek ora ya ora. Kan modelnya gitu Thomas itu. Tetapi Thomas mengatakan apa? Ngapusi, tenane. Aja goroh kowe. Ketika Yesus datang 8 hari kemudian, Yesus mengatakan, Thomas, ini aku. Dan apa yang spontan dibuat oleh Thomas? Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, ya Tuhanku dan Allahku langsung. Tidak ragu-ragu, ya Tuhanku dan Allahku. Karena apa? Karena memang iman akan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, itu sudah dimengerti oleh Thomas jauh sebelum Yesus wafat. Jauh sebelum Yesus disalib. Thomas sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kata-kata ini tidak spontan muncul, mesti ono dasare gitu. Orang mengatakan itu mesti dasarnya sudah lama. Tidak mungkin tiba-tiba ada di dalam kepala kita langsung mengatakan itu, tidak. Sudah lama Thomas mempercayai siapa Yesus itu. Maka ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, Thomas, langsung namanya ditunjuk. Thomas langsung spontan, memang yang muncul rangkuman dari iman Thomas adalah itu, ya Tuhanku dan Allahku. Sama seperti kalau kita Ekaristi, kita juga menyebut ini kan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan ini dasar yang sangat kuat bagi Thomas. Bukan pertama-tama dia tidak percaya, tetapi dia ingin kepastian tenane. Bangkit tenan po. Jenengan sering ngoten gitu nggih. Bu, Ibu, aku dapat nilai 89 matematika. Ibune sak kowe iki gawane dolan tenane le. Tenan Bu iki tulisane 39. Lah kok ra ono.
wolu separuh gitu ya. Artinya apa? Ibunya sebetulnya seneng ketika anaknya dapat 89 tenanan, neng ingin kepastian tenane. Ternyata betul 89. Kan ibunya seneng toh kalau putranya itu melaporkan prestasinya. Itu suasana hati seperti itu yang terjadi dalam diri Thomas. Maka terhadap Thomas yang kemudian menjadi rasul yang hebat, dia mewartakan Injil di India dan wafat di sana, itu memang betul-betul karena iman itu. Maka sekali lagi saya matur pada panjenengan, pentingnya iman akan Yesus itu mendasari kita semua, membuat kita memiliki sikap yang jelas. Aku jelas Yesus, reneng berita-berita ra urusan, saya Yesus. Saya tadi ketika mau Injil ya memandang Yesus kita ini sampai segitu ya, kakinya itu kan nekuk nek cara uang loro banget itu, nyonggo awak itu, sampai dibelani seperti itu kita ini. Maka tidak ada alasan untuk tidak teguh lagi dalam iman. Apapun situasinya, apapun keadaannya, Yesus itu cekelan kita, Yesus itu pegangan kita, titik, rasa aneh-aneh. Dan karena iman akan Yesus itu, kemudian para murid mengembangkan sikap hidup yang luar biasa. Seperti Thomas tadi kan, meskipun dia masih dalam keadaan mesgul, Yesus wafat dan dia belum pernah ketemu, dia mau kumpul enggak? Tetap mau kumpul. Bukan kemudian Yesus wafat, dolan dewe, saurusan, naugah. Tidak. Thomas tetap kumpul bersama para murid. Memang yang pertama dia tidak ada, mungkin ada keperluan, nyumbang, sambatan, gotong royong. Tapi 8 hari kemudian dia kumpul. Buat apa kalau dia tidak punya hati pada komunitasnya? Dia kumpul dikandani itu. Sama seperti bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul 2:3 berapa itu tadi? Kisah Rasul 4:32-35 tadi, para murid yang sudah mengalami Yesus yang bangkit itu berkumpul. Bahkan mereka mengatakan, tekku ya, tek komunitas. Dikatakan mereka menjual kepunyaannya dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Sebuah keyakinan bahwa komunitas itu sangat penting. Jenengan sudah melakukan belum ini? Sudah. Setiap kali kolekte itu kan begitu. Semangat ini yang mau diusung. Setiap kali penjenengan kolekte, jangan lupa loh ya, misalnya jenengan kolekte 100 sing 15 rupiah itu memang diperuntukkan bagi mereka semua yang miskin dan berkekurangan. Setiap 100 rupiah pengke wae nek 1000. Dan itu dikumpulkan seluruh dunia untuk dana solidaritas, untuk dana orang miskin, namanya dan pamis. Maka setiap minggu nek jenengan kolekte 100 saja sudah 15 rupiah untuk mereka yang berkekurangan. Lalu yang 85 kemana? Nah ini gue ngecat ini. Tinggu ngurupi lampu ini. Tinggu perjalanan paroki ini supaya hidup. Romone ora perlu nek kaya aku wis angkringannya cukup gitu ya. Ya itu silahkan, itu penting juga. Tetapi ini semua untuk seperti ini, semangat ini, meletakkan kaki di depan rasul-rasul yang artinya gereja, yang kemudian untuk dimanfaatkan sedemikian rupa. Tadi malam Romo Sutomo, Direktur Karinakas, itu melaporkan sejak diumumkan oleh Romo Sekretaris tentang bantuan dana ke NTT NTB, jangan hanya NTT tok loh ya, sing Katolik tok loh, NTB juga korban loh, yang muslim-muslim banyak. Itu kita pikirkan juga. Romo Sutomo melaporkan sudah ada sekitar 391 juta, cepat sekali. Dan saya melihat laporannya itu ada yang 50.000, ada yang 20, ada yang 100, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 200.000. Terus saya baca sampai ke bawah scroll dan kebanyakan itu tulisannya NN, nggak mau disebut namanya. Terkumpul 300 sekian dan nanti akan terus berkembang, termasuk tadi
dalam pengumuman umat Gamping juga memikirkan itu. Kolektor minggu apa tadi? Minggu Paskah nggih. Disumbangkan untuk sana dan itu nanti akan membantu saudara-saudara kita. Itu semangat ini, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk saudara-saudara kita yang ada di tempat lain yang mengalami kesulitan. Dulu waktu kita gempa di Jogja juga mereka juga berpikir demikian. Itulah gereja. Sapa sing ora bangga jadi anggota gereja Katolik. Ya ana eleke barang ora apa-apa, ya ana kurange barang. Kabeh HP nyatane kok swarga. Mungkin ana sing kurang, aku kok malas karo kae ya biasa. Itu harus kita koreksi terus-menerus sampai akhirnya Tuhan inilah persembahanku. Aku bangga pada gerejaku. Aku bangga pada imanku. Dengan kedua kebanggaan itu kita berjuang ngopeni keluarga, ngopeni gereja, ngopeni bangsa. Dengan iman itu akan Yesus yang bangkit itu, sekali lagi kita ngopeni keluarga. Sudah atau belum? Monggo. Nek Rama yang ngopeni umat, ngopeni gereja, termasuk romonya, termasuk dewannya, termasuk lingkungannya, dan yang ketiga ngopeni bangsa. Sudahkah saya terlibat dengan macam-macam ini, termasuk protokol, vaksin, macam-macam itu kan salah satu bagian dari ngopeni bangsa. Mari kita kerjakan itu dengan semangat Paskah, semangat kerahiman ilahi yang hari ini kita rayakan. Ono klerune sedulurku, ora apa-apa tak tompole. Kaya Gusti kan rahim. Rahim itu kan weteng kita ini, ibu-ibu ini. Bayine itu ngetungi antem apa kan tetap ditampung di sini ta? Ora diantem itu. Allah yang rahim akan membantu kita mengembangkan hidup kita. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat supaya imunitas kita sangsaya kuat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Sekarang kita